بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di subuh yang barakah ini kita akan mengkaji surah Yusuf, surah Makkiyah yang Allah turunkan di Makkah sebelum hijrah. Kita tahu keadaan Rasulullah dan sahabatnya sebelum hijrah begitu sulit, penuh dengan cobaan. Karenanya Allah menguatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan wahyunya. Ada 3 surah yang secara langsung memberikan kekuatan kepada Nabi dalam dakwahnya. Yang pertama surah Ad-Duha. Surah Ad-Duha menggambarkan tentang betapa Allah mencintai Nabi dan tidak meninggalkannya, serta memberikan sebuah harapan yang lebih baik ke depan. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Bukankah nanti lebih baik daripada sekarang? Bukankah akhirat lebih baik daripada dunia? Bukankah esok lebih baik daripada hari ini? Itu adalah harapan cerah. Kemudian Allah menurunkan surah Asy-Syarah atau Alam Nashrah, di mana menggambarkan bersama kesulitan itu ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Maka hendaknya kita bisa mendapatkan pemahaman dari surah-surah yang ada. Dan sekarang kita melihat surah Yusuf juga memberikan kekuatan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun banyak cobaan yang dihadapinya. Ada dulunya seorang nabi, yaitu Ya'qub alaihi salam, juga mengalami kesulitan yang lebih. Betapa anak-anaknya saling cemburu atau mencemburi satu sama lain, sehingga mengorbankan seorang saudaranya yang bernama Yusuf, sehingga berpisah dari ayahnya yang tercinta. Tetapi akhirnya ceritanya adalah happy ending. Akhir cerita adalah kebahagiaan, di mana mereka berkumpul lagi semuanya dalam perkumpulan yang bahagia tentunya, memboyong keluarganya ke Mesir setelah Yusuf alaihissalam menjadi pembesar di sana. Sebelumnya di manakah mereka? Berada di Palestina, yaitu Ya'qub alaihissalam, seorang nabi, anak seorang nabi yaitu Ishak, cucu seorang nabi yaitu Ibrahim alaihissalam. Maka Ya'qub alaihissalam ini adalah cikal bakal Bani Israel, yang anak-anaknya ada 12 orang, yang dalam Al-Quran disebut dengan Al-Asbab. Dari anak-anaknya inilah lahir keturunan Bani Israel. Betapa sampai Nabi Isa, nabi-nabi seluruhnya adalah dari Bani Israel ini, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nantinya sebagai nabi terakhir, yaitu dari bangsa Arab. Baiklah, kita akan coba melihat satu persatu dan mengkaji ayat-ayatnya, semoga menambah ilmu dan iman bagi kita semua. Allah berfirman, Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil mubin. Demikian itu adalah ayat-ayat atau tanda-tanda kekuasaan Allah berupa kitab yang nyata. Jadi Al-Quran itu tidak ada lagi keraguan padanya. Nyata dia hukumnya, nyata dia informasinya, nyata dia kandungannya. Dengan mudah kita memahaminya dan mengaplikasikannya dalam hidup dan kehidupan kita. Maka dikatakan Al-Quran itu sebagai hudan linnas wa hudan lil muttaqin, petunjuk bagi manusia, tetapi juga khususnya
petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yang mau menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuknya. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sungguh kami menurunkan Al-Quran itu dengan bahasa Arab agar kamu berakal. Bahasa di dunia ini banyak, namun yang dapat membumikan wahyu Al-Quran itu hanyalah bahasa Arab. Bahasa Arab yang mudah dipelajari dan lengkap dari semua aspeknya. Aspek makhraj, aspek kosakatanya yang cukup, sehingga mudah untuk dipahami. Jadi bahasa Arab itu bukanlah sulit. Dan kita semua sudah berbahasa Arab di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita sudah bisa membaca Al-Quran, berarti kita sudah bisa membaca bahasa Arab. Kalau kita sholat, berarti kita sudah menyebutkan bahasa Arab. Namun yang kita tidak dapat lakukan itu barangkali adalah saling berkomunikasi dengan bahasa Arab sebagaimana orang Arab. Nah, itu tidak bisa kita. Tetapi kalau memahami Al-Quran adalah bahasa Arab, sama saja kita seperti orang Arab memahaminya. Karena Al-Quran itu satu dan kandungannya sama, tidak ada perbedaannya, maka itulah satu kesatuan yang utuh dalam kehidupan beragama Islam kita. Tidak ada perbedaan satu dengan yang lainnya. Kajian kita sama di mana-mana. Bila kita membaca surah Yusuf di sini, di belahan dunia lain membaca surah Yusuf, pemahamannya tidak berbeda. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima awhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Ayat selanjutnya, kami mengkisahkan kepadamu wahai Muhammad ahsanal qasas, sebaik-baik kisah. Jadi ini ada satu hal yang berbeda dengan kisah Quran yang lainnya. Semuanya sebaik-baik kisah. Kisah para nabi yang ada. Tetapi surah Yusuf ini dia cukup komplit ya dalam ceritanya, dari awal sampai akhir dengan segala aspek kehidupan manusia. Maka dikatakan sebagai ahsanul qasas. Tidak ada surah yang komplit dia dalam satu kisah. Kalau surah Al-Qasas sekalipun itu banyak kisah-kisah di sana. Kisah Nabi Musa alaihissalam dengan Qarun, dengan Fir'aun, dan dengan kisah-kisah lainnya ada di sana. Tetapi surah Yusuf ini cukup unik, menggambarkan satu keluarga besar, yaitu Ya'qub alaihissalam dengan anak-anaknya yang banyak sebagai bintang kehidupan. Meskipun ada kekeliruan terjadi, tetapi sungguhnya mereka menyadari dan menginsafinya kemudian hari, jadilah mereka orang yang beriman dengan iman yang sesungguhnya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kami menceritakan, mengkisahkan kepadamu sebaik-baik kisah apa yang kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, wahyu Al-Quran tentunya, dan wa in kunta min qablihi laminal ghafilin, meskipun sebelumnya kamu wahai Muhammad tidak tahu hal itu. Rasulullah juga tidak tahu dengan kisah sebelumnya. Makanya kalaulah bukan karena pemberitahuan dari Allah berupa wahyu, maka Nabi pun tidak tahu. Termasuk kisah Yusuf ini. Baik, episode pertama kehidupan Yusuf alaihissalam dimulai dari sebuah mimpinya. Jadi banyak kelebihan-kelebihan Nabi Yusuf sehingga menjadikan kecemburuan bagi saudaranya yang lain. Satu kelebihan diungkapkan, yaitu ketika dia bermimpi. Idz qala Yusufu li akhihi li abihi idz qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, aku bermimpi. Dalam mimpiku melihat 11 bintang dan matahari dan bulan, aku melihat semuanya sujud kepadaku. Subhanallah. Ini takwilnya cukup indah sekali,
Dan Nabi Yakub, Allah berikan kepadanya satu mukjizat, yaitu dapat mentakwilkan mimpi. Sebagaimana Yusuf alaihissalam, mukjizatnya juga itu, mentakwilkan mimpi. Maka ketika mimpi itu disampaikan, dia tahu betul, nah ini luar biasa ini. Sehingga apa responnya? La taqsus ru'yaka. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Yakub berkata kepada Yusuf, wahai anakku, jangan kamu ceritakan mimpi ini kepada saudara-saudaramu. Kalau kamu ceritakan, mereka akan membuat tipu daya kepadamu. Mereka akan menciptakan satu keadaan yang buruk bagimu. Karena sungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Kenapa? Karena kalau sesuatu hal yang buruk mendominasi dalam kehidupan kita, maka syaitan itu menjadi berkuasa. Jadi kalau dominasi dalam hati kita ada dendam, maka disitulah syaitan itu menguasai manusia. Sehingga akhirnya seseorang melaksanakan satu tindak kejahatan. Maka begitu pula lah kehidupan dunia yang selalu menipu kita, keinginan untuk mendapatkan harta benda, sehingga kita tidak memikirkan halal haramnya lagi. Disitulah syaitan memicu keinginan kita tersebut, sehingga kita melakukan apa saja untuk mendapatkannya. Ada yang merampok, ada yang mencuri, ada yang korupsi, ada yang merampas, dan sebagainya. Kenapa? Karena sebuah keinginannya untuk mendapatkan sesuatu tanpa memikirkan jalan yang baik untuk mendapatkannya, maka disitulah syaitan melakukan tugasnya untuk atau agar manusia itu melakukan tindak kejahatan yang jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Di akhir cerita akan terlihat satu bukti dari mimpinya. Namun kita coba melihat lebih dahulu siapa ini 11 bintang, matahari dan bulan itu dalam takwilnya. Maka 11 bintang itu adalah saudara-saudaranya. Yusuf alaihissalam ada 12 orang bersaudara, 10 orang diantaranya satu ibu, dan 2 lagi Yusuf dan Benyamin dari ibu yang lain. Jadi mereka semua 12 bersaudara. Makanya ahada asyara kaukaban ini 11 bintang adalah seluruh saudaranya. Kemudian asyams, matahari adalah ayahnya sendiri. Kemudian al-qamar, bulan adalah ibunya. Dan pada akhirnya mereka berada pada satu kekuasaan Yusuf alaihissalam. Karena Yusuf akhirnya menjadi seorang pembesar di Mesir setelah sekian puluh tahun. Dia mengatakan 25 tahun, ada mengatakan 30 tahun. Tapi tentunya tentang waktu yang cukup lama untuk bersabar dalam kehidupan itu. Baik, tentu Yusuf saat ini sangatlah kecil. Dalam mimpinya dia ceritakan bagaimana respon ayahnya untuk tidak menceritakan pada siapapun. Karena ini adalah sebuah pertanda kemuliaan. Maka kita lihat pada ayat berikutnya, ayat ke-6, wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits wa yutimmu ni'mataka 'alaika wa 'ala ali Ya'qub kama atammaha 'ala abawayka min qablu Ibrahim wa Ishaq inna rabbaka 'alimun hakim. Demikianlah Tuhanmu memilihmu. Tentu memilih dalam sebuah kehormatan menjadi nabi. Wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits, dan mengajarkan kepadamu ta'wil mimpi. Ini kalau mimpi yang benar ya. Kalau mimpi-mimpi yang enggak benar banyak juga.
wa yutimmu ni'matahu, dan menyempurnakan nikmatnya, nikmat Allah, alaika wa ala ali Yaqub, kepadamu wahai Yusuf dan kepada keluarga Yaqub. Nah, ini keluarga Yaqub ini luar biasa, jadi cikal bakal Bani Israel dalam kehidupan umat manusia. Kama atammaha ala abawaika min qabl, sebagaimana nikmat Allah itu telah disempurnakan kepada orang tuamu dahulu, ayah dan kakekmu, yaitu Ibrahim, Ismail dan Ishaq. Sesungguhnya Tuhanmu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kisah Yusuf ini memberikan satu pelajaran dalam kehidupan manusia. Bahkan bagi Rasulullah sendiri juga mendapatkan satu pelajaran. Dan tentunya dari Israiliyat atau Bani Israel sudah menceritakan banyak tentang kisah Yusuf, tetapi dibumbui dengan bumbu-bumbu yang bohong, mendramatisir dari kisah-kisah Yusuf alaihissalam. Maka banyak sekali mitos tentang Yusuf dan tentang surah Yusuf. Di antaranya ada yang mengatakan kalau seorang ibu hamil yang di dalamnya anak laki-laki, maka baca surah Yusuf, katanya ganteng. Itu mitos. Kemudian yang lucunya lagi dalam pernikahan, qadi itu atau kadi, ya tuan kadi atau kuah, mendoakan jadikanlah kedua mempelai ini bagaikan Yusuf dan Zulaikha. Itu kan tidak benar. Tidak ada dalam kisah Yusuf dan Zulaikha itu sebenarnya, kecuali itu perselingkuhan sebenarnya. Maka apakah kita mendoakan kedua mempelai seperti Yusuf dan Zulaikha? Kan tidak benar. Yang ada adalah sebuah keinginan yang terlarang dari Imratul Aziz, yaitu istri pembesar yang namanya adalah Zulaikha. Setelah dia membesarkan Yusuf di istana itu, dan terakhir dia menyukainya dan memaksakan keinginannya, tetapi Allah menyelamatkannya. Maka kita lihat nanti ceritanya. Lalu Allah berfirman pada ayat ke-7, laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lis-sa'ilin. Sungguh pada kisah Yusuf dan saudaranya itu ada tanda-tanda bagi orang-orang yang bertanya. Tentu tanda-tanda kekuasaan Allah, atau juga jawaban bagi orang yang bertanya. Karena kisah masa lalu itu tidak jarang ditanyakan oleh orang-orang Quraisy kepada Nabi. Apakah mereka ingin menjebak Nabi atau hanya sekedar bertanya? Nabi mana tahu? Nabi nggak pernah membaca satu literasi, nggak ada literaturnya. Itulah disebut dengan ummi itu. Maka banyak pendapat mengatakan, meskipun ada perbedaan, ummi itu adalah Nabi tidak membaca karena tidak ada bacaan. Bukan tidak pandai membaca. Terserah dengan perbedaan pendapat, namun kalau saya menyatakan dan setuju bahwasanya Nabi itu cerdas, pandai membaca, pandai menulis, dan meskipun begitu tidak akan bisa juga membuat Al-Quran. Tidak akan bisa. Karena kalau berkumpul pun seluruh makhluk di dunia ini, baik manusia dan jin tentunya, untuk menciptakan satu seperti Al-Quran, maka tidak akan dapat melakukannya. Baiklah, laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lis-sa'ilin. Di balik kisah Yusuf itu adalah jawaban bagi orang yang bertanya,
tentu sekaligus sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang mentadabburinya. Masuklah satu episode kehidupan yang cukup menyedihkan. Saudara-saudaranya mengungkapkan kekesalannya, kecemburuannya. Idz qalu la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah inna abana la fi dhalalim mubin. Ketika mereka berkata satu sama lain, saudara-saudaranya yang 10 tentunya, karena Benyamin masih kecil dan bukan dari satu ibu. Mereka berkata, la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah. Yusuf dan saudaranya itu lebih dicintai oleh ayah kita daripada kita sendiri. Padahal kita ini adalah banyak dan kuat, usbah. Kelompok orang yang kuat, yang hebat. Karena nyatanya memang hebat. Cuman banyak orang hebat itu sombong kan, tidak melihat dari kehebatan orang lain lagi. Jadi mereka cemburu. Nggak benar nih ayah kita ini. Inna abana la fi dhalalim mubin. Sungguhnya ayah kita benar-benar pada kesesatan yang nyata. Dia katakan demikian. Wah, muncullah ini pemantik satu kecemburuan. Maka uqtulu Yusuf aw itrahuhu ardan yahlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Bunuh saja Yusuf itu, atau jauhkan dia, campakkan dia, buang dia. Satu negeri yang lain yang menjauhkan dia dari ayah kamu atau dari ayah kita, biar enggak bertemu-temu lagi. Wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Setelah itu ya kamu menjadi orang-orang soleh. Tobat. Ada juga rupanya tobat itu sebuah rencana ya. Tapi memang dalam hati itu demikian. Maka kenyataannya, karena dalam hatinya ada sebuah dan banyak keinginan-keinginan baik, maka Allah memudahkannya untuk itu. Jadi hampir dalam kehidupan kita ini problemnya adalah keinginan kita dalam hati kita, sehingga apa yang ada dalam hati dan pikiran kita itu menjadi satu yang konkret dalam perbuatan kita. Jadi itu tidak bertolak belakang dia. Karenanya kumpulkanlah satu niat-niat kebaikan dalam hati kita, dalam diri kita, sehingga Allah akan memudahkan kita untuk mendapatkan segala kebaikan yang ada. Maka begitulah niat mereka ini, dan mereka cemburu, tetapi masih ada rasa sayang juga. Maka diantara mereka mengatakan, ada riwayat mengatakan abang yang terbesar, la qala qailun minhum la taqtulu Yusufa wa alquhu fi ghayabatil jubbi yaltaqithu ba'du as-sayyarah in kuntum fa'ilin. Berkata salah seorang dari mereka, jangan kamu bunuh Yusuf itu. Letakkan sajalah dia di sebuah sumur. Ghayabatil jubbi, sumur yang gelap. Agar orang yang lewat atau musafir dapat mengambilnya bila kamu benar-benar ingin melakukan itu. Jadi mereka tidak ingin membunuh Yusuf alaihissalam, tetapi ingin memisahkannya. Maka letakkan saja di sebuah sumur yang memang sudah biasa orang lewat di situ. Kalau masuk sumur itu berarti aman dari serigala, dan dalam waktu yang singkat akan ada orang yang lewat dan menemukannya. Subhanallah. Jadi kejahatan dibumbui kasih sayang juga, tapi terjadi juga, sehingga akhirnya ini menjadi satu episode dari sebuah kisah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dan akhirnya mereka lakukan itu. Lalu bagaimana praktiknya? Datanglah mereka kepada ayahnya.
Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusufa wa inna lahu lanasihun. Wahai ayah kami, kamu tidak akan percaya kepada kami. Ini dimulai dengan satu diplomasi ya. Entah apa masalahnya, tapi mereka mulai dengan sebuah diplomasi. Ya ayah, engkau tidak akan percaya kepada kami, walaupun kami sebenarnya ingin mengatakan sesuatu yang baik. Kami ingin memberi nasihat kepada Yusuf ini. Nasihat apa tentunya? Dia seorang laki-laki, tentu semakin besar nanti dia juga harus ikut bagaimana bekerja, bagaimana mengembala. Kalau tidak dilatih sedari kecil, tentu dia tidak akan bisa, dan dia tidak akan kuat sebagaimana kami. Subhanallah. Karena kehidupan itu memberikan sebuah kekuatan. Jadi kalau di rumah saja dengan kemanjaan, maka tentu tidak akan berkembang nantinya. Wa inna lahu lanasihun. Inilah nasihat kami. Apa selanjutnya? Arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafizun. Biarkan kami pergi bersamanya besok untuk bersenang-senang, yarta' wa yal'ab, bermain-main, dan kami akan menjaganya. Tentu mengembala itu menjadi sebuah kesenangan bagi mereka. Sehingga itulah permintaan kepada ayahnya. Lalu apa jawab ayahnya? Qala inni la yahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu an ya'kulahu dhi'b wa antum anhu ghafilun. Sungguh aku khawatir, aku sedih kalau dia pergi bersama kalian, dan aku takut dia akan diterkam serigala, sedangkan kalian lalai karena bersenang-senang dan bermain-main. Itulah jawab ayahnya. Tapi mereka menegaskan kembali, qalu la in akalahu dhi'bu wa nahnu usbah. Ini dibanggakannya tersebut dengan sebuah kata, yaitu usbah. Kami banyak dan kami kuat. Kalau dia dimakan serigala, tidak mungkin. Kami banyak dan kuat. Inna idzal la khasirun. Kalau itu terjadi, tentu kami menjadi orang yang rugi. Subhanallah. Begitulah mereka untuk meyakinkan ayahnya untuk sebuah rencana jahat mereka tersebut. Maka direalisasikanlah pada ayat ke-15, falamma zahabu bihi wa ajma'u ay yaj'aluhu fi ghayabatil jubbi wa auhayna ilaihi latunabbi'annahum bi amrihim hadza wa hum la yash'urun. Maka manakala mereka pergi dan mereka bersepakat untuk meletakkannya atau memasukkannya ke dalam sumur gelap tadi, tapi di saat itu Allah mewahyukan. Ini kata wahyu juga, padahal tentu sebelum kenabian itu adalah ilham atau petunjuk atau pemberitahuan tentunya kepada Yusuf kecil ini. Jangan khawatir, latunabbi'annahum bi amrihim hadza. Kamu wahai Yusuf akan mengatakan kepada mereka tentang hal ini nantinya. Subhanallah. Enggak usah sedih. Kamu akan mengatakan, ceritain nantinya kepada saudara-saudaramu itu, wahum la yash'urun, dan mereka tidak menyadarinya. Sudah ada sebuah gambaran ke depan tentang di mana mereka akan menyesali perbuatannya itu. Jadi selanjutnya, setelah mereka melakukan niat jahat mereka itu tadi, datanglah mereka berpura-pura kepada ayahnya. Waja'u abahum isya'an yabukun. Datanglah mereka kepada ayahnya ketika sudah waktu isya, sudah malam gelap tentunya, isya'an yabukun, dan menangis terisak-isak. Ini kayaknya kata isya ini menginspirasi untuk kita tentang kata terisak-isak, barangkali begitu ya. Isya'an yabukun, terisak-isak, menangis. Oh sedih, wahai ayah kami, Yusuf telah diterkam serigala. Begitulah ceritanya ya kan. Maka sebenarnya sampai ayat 16 ini belum cukup sebenarnya, itu sebuah kisah. Namun karena yang berada di lembaran yang berada di tangan kita sampai ayat 16, nggak apa-apa.
untuk kajiannya kita cukupkan sampai ayat 16, tetapi ada sebuah substansi. Kenapa mereka melakukannya? Kecemburuan itu apakah sebabnya? Apakah karena Yakub itu tidak adil terhadap anak-anaknya? Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan baik dalam kitab-kitab tafsir, tetapi tentunya dijawab tidak. Tetaplah Yakub alaihissalam itu terhadap anak-anaknya yang banyak itu adil. Tidak ada pilih kasih di antara mereka. Namun, bila ada di antara satu, di antara yang lain itu lebih menonjol, itu apresiasinya tentu lebih tinggi. Nah, itu saja sebenarnya. Ini Yusuf ini baik, kemudian ada sebuah pertanda dia akan menjadi orang hebat. Ini orang hebat, nabi dan penguasa itu tidak banyak dalam kehidupan manusia. Ini walaupun Yusuf alaihissalam ini bukan seorang raja, tetapi kekuasaannya bagai seorang raja. Kalau Tafwatut Tafasir mengatakan dia seperti menteri keuangan lah, Menko Ekuinnya lah. Dia mengatur tentang ekonomi sebuah negara itu. Tapi dia berada dalam lingkaran istana. Tentu yang paling tinggi tentunya dalam sejarah umat manusia, nabi sekaligus raja adalah Nabi Sulaiman. Rasanya tidak ada lagi seorang nabi lalu dia berada pada lingkaran kekuasaan. Kecuali sebaliknya, para nabi itu berseberangan dengan kekuasaan yang ada. Nabi Muhammad berseberangan dengan kekuasaan Quraisy, sehingga kaum Quraisy itu tidak mau beriman kepada Nabi. Kenapa? Karena kalau beriman, lepas kekuasaannya, habis kehormatannya, sumber dananya pun lewat. Kan demikian, udah sama rata dalam kehormatan. Mereka tidak mau itu. Dan begitu pula nabi-nabi yang lainnya, apalagi Musa dan Fir'aun, Musa alaihissalam dan Qarun, tentu berseberangan. Maka itulah yang banyak catatan sejarah umat manusia, betapa kekuasaan itu korup. Korup itu tidak hanya mengkorupsi uang, tapi juga mengkorup kebenaran dan memaksakan mereka lah yang benar. Agar melanggengkan kekuasaannya. Baik, belum terjawab tadi, apakah Yakub alaihissalam pilih kasih terhadap anaknya? Tidak. Adil lah Yakub alaihissalam terhadap anak-anaknya, tetapi ada beberapa hal mungkin yang lumrah dalam sebuah keluarga. Kalau satu itu lebih menonjol, tentu apresiasinya lebih tinggi. Dan juga Yusuf itu lebih kecil. Lebih kecil dari yang lainnya. Apakah mereka tidak menyadari ketika seusia itu, waktu mereka masih kecil, ayahnya juga memberikan satu perilaku sebagaimana mereka yang dilakukan terhadap Yusuf alaihissalam. Kan demikian. Kan anak kecil itu kan digendong dan sebagainya, masa udah besar minta digendong juga. Kan demikian. Tentu karena sebuah gambaran yang dia pahami, karena wahyu dari Allah, Yusuf alaihissalam ini ke depan ini akan menjadi orang yang hebat, nabi dan juga penguasa. Maka Yakub ini lebih protektif dia. Jadi proteksinya itu lebih ketat, sehingga terlihatlah ada pilih kasih. Tentu takut akan terjadi hal-hal yang tidak terduga, celaka dan sebagainya. Ya sebagaimana Nabi Muhammad SAW juga demikian, ada irhas. Irhas itu adalah tanda-tanda kenabian sebelum menjadi nabi, masa kecilnya. Ketika di Syam peringatkan, ini anak ini luar biasa ini, jaga dia. Kan begitu. Ada yang memperingatkannya dari pendeta-pendeta Nasrani ketika itu. Maka demikianlah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih panjang kisahnya. Kita cukupkan sampai di sini di ayat 16 ini, dan ayat selanjutnya akan menambah khazanah ilmiah kita dan juga menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala.